Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to Just Speak English Club YouTube channel. In this learning video, we are going to talk about contrastive conjunctions. Nah, apa sih contrastive conjunction itu? Dan bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan contrastive conjunction? Terus apa saja contrastive conjunction itu? Oke, semua itu akan kita bahas secara detail dalam video ini. Nah, kalau teman-teman ada di sekolah SMA ya, materi ini akan teman-teman pelajari di kelas 12. Nah, materi ini di kelas bahasa Inggris peminatan atau bahasa dan sastra Inggris. Oke, don't forget to subscribe and share this video ya if you think this video helpful. Thank you. So, langsung aja, what is contrastive conjunctions? Oke, contrastive conjunction itu adalah salah satu jenis kata sambung atau kata hubung, atau kadang-kadang teman-teman juga menyebutnya dengan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat dan atau antar gagasan yang maknanya bertentangan, atau istilahnya adalah showing contrast gitu. Itu ya, jadi konjungsi dipakai untuk dua kalimat yang bertentangan. Nah, apa saja yang konjungsi yang termasuk di dalam konjungsi kontrastif ini? Oke, konjungsi atau kata hubung yang biasa digunakan diantaranya ada even if, kemudian ada unless, however, on the other hand, kemudian ada in contrast, dan satu lagi adalah nevertheless. Oke, nevertheless. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, biar cepat, nggak usah bertele-tele. Yang pertama adalah even if. Nah, even if ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahkan jika. Oke, bahkan jika ya, atau bahkan kalau. Kadang-kadang orang juga mengartikannya dengan walaupun ya, atau meskipun. Nah, di mana meletakkan kata even if ini atau konjungsi ini di dalam dua kalimat? Dia bisa diletakkan di awal kalimat atau juga bisa diletakkan di tengah kalimat. Oke, kita lihat contohnya. I will still go to the beach even if it rains tomorrow. Nah, ini even if-nya ada di tengah kalimat ya. Artinya adalah kurang lebih aku akan tetap pergi ke pantai bahkan jika besok itu hujan. Pokoknya pengen ke pantai gitu, maksa banget. Nah, itu adalah contoh dari even if. Selanjutnya, kalau misalkan kayak gini juga boleh. I will see the concert even if my father forbids me to. Oke, kalau diterjemahkan, aku akan nonton konser bahkan jika bapakku melarang. Waduh, ini pokoknya demi konser ya, dia berantem sama bapaknya ini bakal ya. Pokoknya dia bawa ke konser pokoknya gitu. Oke, nah jika diletakkan di awal kalimat bisa juga, tapi teman-teman harus perhatikan ya, jika dia di awal kalimat maka biasanya sebelum kalimat kedua itu harus diberikan tanda koma ya. Oke. Kita lihat contohnya. Even if you never love me, I will always love you forever. Asik. Bahkan jika kamu tuh nggak pernah mencintai aku akan tetap mencintai kamu selamanya. Ya ampun ya, kesian banget hidup orang ini. Oke, sedih ya. Oke, perhatikan teman-teman ya, di situ ada tanda koma di antara dua kalimat ya, karena even if-nya ada di awal kalimat. Satu lagi deh, biar marem. Biar marem, biar mantap. Even if the world is against me, I will fight them for you. Bahkan jika dunia ini menentangku, katanya, aku akan berjuang melawan mereka untuk kamu. Hai dah, bucin banget nih. Oke, kita lanjut ke jenis contrastive conjunction yang kedua, yaitu menggunakan unless ya. Unless ini artinya adalah kecuali kalau. Bisa juga teman-teman bilang kecuali jika. Nah, letaknya juga bisa di awal kalimat atau bisa pula di tengah. Perhatikan contoh kalimatnya berikut ini. I cannot buy a new phone unless I get a job. Aku tuh nggak bakal bisa beli handphone baru kecuali jika aku dapat pekerjaan. Nah iyalah, kalau nggak punya pekerjaan kenapa pula beli handphone baru? Nah gitu. Atau I will be mad unless you start to talk to me gitu. Aku itu akan marah kecuali jika kamu mulai berbicara padaku. Oh, jadi dia diam-diaman ya. Marah kalau didiemin terus. Kemudian jika di awal bisa juga ya, tapi gunakan koma sebagai penghubung ya antar dua kalimat. Contoh, unless it rains, we will go for swimming. Kecuali kalau gak hujan nih, kita akan pergi berenang gitu. Perhatikan ya, ada koma di antara dua kalimat itu. Atau kayak gini nih, unless something unexpected happens, he'll see you tomorrow. Atau I will see you tomorrow, bisa.
kecuali kalau sesuatu yang nggak diduga terjadi, pokoknya kita akan ketemu besok, katanya gitu. Selanjutnya adalah ada kata however. Nah, however ini kalau diterjemahkan sama kayak but ya, akan tetapi, kemudian ada namun, artinya juga bisa di tengah kalimat. Rata-rata di tengah ya, jarang sih dia di awal, tapi kebanyakan dia di tengah. Contohnya, the weather was really bad, however they still went camping. Cuacanya buruk banget, akan tetapi mereka tetap pergi camping, katanya gitu. Kemudian that man has much money. Perhatikan ya. However, he is not happy at all. Pria itu memiliki banyak sekali uang, akan tetapi dia nggak bahagia sama sekali. Kasihan banget. I admit that he is a smart guy. However, I don't like his personality. Aku akui kalau dia itu pinter banget, akan tetapi aku tuh nggak suka sama personalitinya gitu. Oke, terserah ya. Oke. Kemudian yang keempat ada kata on the other hand. Nah, itu on the other hand biasanya diartikan dengan akan tetapi. Ada juga yang mengartikan di sisi lain. Ada juga yang mengartikan sebaliknya. Aku lebih suka mengartikan sebaliknya sih biasanya kalau dalam kalimat-kalimat contohnya gitu. Contoh deh. Biasanya letaknya itu di tengah-tengah ya, biasanya jarang di awal kalimat ya. Contoh nih, I like living in the city. Aku suka tinggal di kota. Istriku, my wife, on the other hand, prefers the countryside. Istriku katanya sebaliknya, dia lebih suka tinggal di desa. Gimana ya, suami sama istri pisah. Gara-gara ada yang pengen di kota, ada yang pengen di pinggiran kota. Kita serah ya, ini urusan mereka. Kadang-kadang ya, untuk benar-benar membuat maknanya menjadi bertentangan, orang biasa memberikan atau memasukkan kata but sebelum on the other hand, dan itu boleh ya. Contohnya, I want to go to the beach with my friends, but on the other hand, I also need to study for my exam. Aku tuh pengen banget ke pantai sama teman-teman, tapi di sisi lain, gitu artinya ya, aku juga harus belajar buat ujian. Wah, sedihnya. Oke, menghubungkan dua kalimat ya. Kemudian yang kelima ada in contrast. In contrast ini dalam kalimat bisa kita terjemahkan dengan sebaliknya, atau bisa pula artinya berlawanan dengan. Oke. Nah, berbeda dengan contrastive conjunction yang lain ya, sebagian besar konjungsi in contrast ini akan diikuti dengan noun phrase, bukan diikuti kalimat. Nah, in contrast juga biasanya akan ditambahkan dengan kata to atau with setelahnya. Contoh, in contrast to her sister, Jude is a nice person. Nah, perhatikan ya, setelah in contrast dia ditambah dengan kata to, karena biasanya in contrast ini temenan sama with atau to. Kemudian diikuti dengan frase, frasenya adalah her sister, bukan kalimat. Ingat yang kalau tadi kalimat itu ada subjek, ada predikat. Kalau ini kata benda aja biasanya. In contrast to her sister, Jude is a nice person. Berlawanan dengan adiknya atau saudara perempuannya, Jude ini adalah siswa yang ada orang yang sangat baik gitu. Berarti saudaranya jahat dong. Oke. Contoh lainnya, in contrast to his big brother, he speaks English very well. Berlawanan dengan kakaknya katanya. Kalau yang dia ini berbicara bahasa Inggris dengan lancar banget gitu. Artinya berlawanan dengan ya, berlawanan dengan atau sebaliknya. Contoh satu lagi deh. In contrast with last year profits, the company is not doing very well. Nah, sebaliknya berlawanan dengan tahun lalu katanya pendapatannya. Perusahaan ini saat ini sedang tidak baik-baik katanya gitu, lagi merugi intinya. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, ada kata nevertheless. Nah, nevertheless ini artinya adalah meskipun demikian. Di dalam kalimat nevertheless ini dapat diletakkan sebelum kalimat baru atau juga muncul setelah titik koma atau semikolon. Contoh, the examination was so hard. Nevertheless, I still managed to pass the test. Ujian itu begitu sulit. Titik. Kemudian ada kata nevertheless, meskipun demikian I still managed to pass the test. Meskipun demikian aku masih bisa lulus, alhamdulillah katanya gitu. Lanjut. Kalau tadi diikuti titik ya, sebelum titik. Kalau ini biasanya sebelum semikolon atau titik 2, titik koma ya. The girl is so annoyed with my attitude. Nevertheless, she still cares of me. Gadis itu sebel banget sama kelakuanku. Meskipun demikian, dia masih peduli sama aku, katanya gitu. Nevertheless, he still cares of me. Oke, kadang-kadang ya, nevertheless ini juga digabungkan dengan kata but. Jadi kalau misalkan dalam suatu ketika teman-teman ketemu kata but sebelum on the other hand, maka nggak masalah. Biasanya tujuannya untuk menekankan pertentangan, benar-benar menekankan pertentangan antar dua kalimat ya. Contoh nih, my brother never studied, but nevertheless he still got the highest score. I can't believe it, katanya gitu. Kakakku itu ya nggak pernah belajar,
Akan tetapi, but nevertheless, meskipun demikian katanya, dia masih dapat nilai tertinggi di kelasnya. Aku nggak percaya sama sekali deh apa yang aku lihat, katanya gitu. Nah, ini adalah belajar tentang contrastive conjunction. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dan bisa mengerti ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu aku balas. Biasanya cepat sih aku balasnya. Oke, gitu aja hari ini. Terima kasih teman-teman udah menonton video aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.